Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Baiklah, perkenalkan kami eh, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami dari kelompok Project AD13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana eh, yang berjudul proyeknya yaitu tentang tabungan sampah di sekolah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, baiklah saya perkenalkan diri dulu dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, ya Ibu Nelvi Nur Afifah dari SMP Negeri 2 Kuantan Hilir. Selanjutnya Bapak Fikri, silakan perkenalkan Pak. Nama saya Bapak Muhammad Fikri dari SMP Negeri 3 Cilegon. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Bapak Lukman, perkenalkan diri Pak. Nama saya Muhammad Lukman Afandi dari SMP Negeri 1 Bansari. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Mutri, silakan perkenalkan diri Ibu Mutri. Nama saya Mutri Widiasih dari SMP Islam Diponegoro, Surakarta. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk proyek ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta mampu menerapkan pemahaman konsep dari lembar kerja dan operasi-operasi dasar pada lembar kerja, baik menggunakan komputer maupun tanpa kasus dalam proyek ini yaitu siswa SMP Merdeka dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing untuk mendanai kegiatan tutup tahun. Para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing, yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik. Bendahara kelas mencatat data sampah disetorkan setiap siswa. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan sejumlah uang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kertas kardus bekas yaitu seharga 3.000 per kilo. Kemudian yang kedua, botol plastik 2.500 per kilo. Selanjutnya, siswa akan mendapatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkannya dengan ketentuan sebagai berikut. 1.000 itu mendapatkan predikat gold, kemudian tabungan di bawah kurang 500.000 itu mendapatkan predikat silver, dan tabungan kurang dari 200.000 itu predikatnya bronze. Baiklah, selanjutnya informasi yang dikehendaki. Yang pertama, rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa, jumlah uang yang ditabung setiap siswa, predikat jumlah tabungan setiap siswa, jumlah tabungan yang paling banyak, jumlah tabungan yang paling sedikit, dan rata-rata tabungan siswa. Nah, untuk tantangan dari proyek ini yaitu membuat rekapitulasi jumlah data siswa yang dimiliki siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Nah, untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mencari rata-rata menentukan tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze ini akan dipresentasikan untuk pertama sekali yaitu dari Bapak Pak Lukman. Kepada Pak Lukman kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Nelvi di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung rata-rata dan jumlah sampah yang diperoleh dari siswa. Nah, di sini ada nama-nama siswa yang sudah kami dapatkan. Nah, di bulan pertama, saya ambil contoh untuk siswa yang bernama Meida Sitanggang. Untuk bulan pertama, dia mendapatkan 65 kg. Kemudian di bulan kedua, dia mendapatkan 42 kg. Dan
di bulan ketiga dia mendapatkan 35 kg kertas kardus. Kemudian untuk botol plastik di bulan pertama dia mendapatkan 25 kg, bulan kedua mendapatkan 30 kg dan bulan ketiga mendapatkan 45 kg. Untuk menghitung rata-rata yang didapatkan oleh Maida Sitanggang, kita bisa menggunakan rumus average, kemudian dalam kurung di sini ada C4 dan E4 itu didapatkan dari sel yang berada di kertas kardus ini dari bulan pertama hingga bulan ketiga. Kemudian untuk menghitung jumlah sampah yang didapatkan, kita menggunakan rumus sum, kemudian kita menghitungnya hampir sama dengan yang tadi dari sel masing-masing. Di sini kertas kardus berarti kita menghitungnya dari kertas kardus dari bulan pertama hingga bulan ketiga. Kemudian untuk botol plastik, kita menghitungnya dengan rumus yang sama, cuman yang membedakan kita menghitungnya pada sel di bagian botol plastik. Untuk menghitung yang lain, karena itu cuma contohnya baru dari siswa Maida Sitanggang, untuk menghitung yang lain, kita tinggal menarik sel yang sudah ada rumusnya, kemudian kita tarik ke bawah, maka nilainya akan berubah semua atau sudah terhitung secara otomatis. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Nelvi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Lukman atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk paparan selanjutnya yaitu tentang jumlah tabung ini akan disampaikan oleh Ibu Widya Asih. Kepada Ibu Widya kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mendapatkan jumlah tabungan dari jumlah sampah yang telah didapatkan. Nah, di sini sebagai contoh, Maida Sitanggang dia memiliki jumlah sampah 142 kertas kardus dan 100 kg sampah botol plastik. Untuk mencari jumlah tabungan, tinggal kita kalikan saja jumlah sampah sesuai jenisnya dikali harga sampah. Nah, seperti di deskripsi kasus, jumlah sampah kertas kardus per kilo adalah 3.000, sedangkan harga sampah botol plastik per kilo adalah 2.500. Nah, maka rumusnya adalah sama dengan K4, karena jumlah sampah kertas kardus dari Maida Sitanggang ada di sel K4, dikali harga sampah kertas kardus per kilo yang letaknya ada di F16. Nah, ini saya kasih fungsi string agar nilainya itu tidak berubah. Saya kasih contoh di sini, ketika rumusnya saya enter, maka akan dihasilkan jumlah tabungan kertas kardus. Kemudian, karena menggunakan string, ketika saya tarik, maka F16 itu tidak akan berubah atau tetap. Berbeda ketika saya tidak menggunakan string, maka ketika saya tarik, maka sel harga itu akan berubah. Tuh. Nah, sama halnya dengan kertas kardus. Untuk jumlah tabungan botol plastik, caranya juga sama dengan L4 atau letak jumlah sampah botol plastik dari Maida Sitanggang dikali string F17 atau harga sampah botol plastik per kilo. Kemudian ketika saya enter, maka akan diketahui jumlah tabungan botol plastik. Nah, sama halnya dengan jumlah tabungan kertas kardus, ketika saya sudah pakai string, ketika saya tarik, maka nilai dari harga botol plastik itu tidak akan berubah. Kemudian selanjutnya itu adalah mencari total tabungan. Itu mudah saja, itu tinggal ditambahkan jumlah tabungan kertas kardus dan jumlah tabungan botol plastik. Atau di rumusnya sama dengan
M4 karena letaknya ada di sel M4, ditambah N4 karena botol plastik ada di sel N4. Kemudian saya enter. Nah, maka akan diketahui hasil total tabungan. Kemudian untuk seterusnya itu tinggal saya tarik, tidak perlu saya string biar nilainya mengikuti. Nah, maka akan ditemukan total tabungan dari semua siswa SMP Merdeka. Nah, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nelvi. Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Widiasi atas paparan yang telah disampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang jenis tabungan untuk mencari rumus jenis tabungan. Sebentar. Berdasarkan predikat. Baiklah, saya akan mengangkat sebagaimana tantangan dari proyek ini, yaitu tadi mencari bronze, silver, dan goldnya. Nah, untuk memasukkan rumus dari jenis tabungan, kita letakkan kursor di jenis tabungan, yaitu di siswa Maida Sitanggang. Kita mau mencari jenis tabungan apa yang didapatkan oleh Maida Sitanggang. Rumusnya yaitu if dalam kurung sel O4, di mana sel O4 ini adalah total tabungan yang didapatkan oleh Maida Sitanggang. Jadi kita masukkan rumusnya, if O4 kecil dari atau kurang dari 200.000, maka hasilnya bronze. Karena sesuai dengan paparan tadi, jika kurang dari 200.000 itu hasilnya akan bronze. Kemudian jika O4 ini kurang dari 500.000, maka hasilnya silver. Dan untuk di atas dari 500.000 itu hasilnya gold. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Kemudian untuk menentukan jenis tabungan sampai ke siswa berikutnya, kita tinggal menarik dari sel P4 ke P13. Nah, nanti di sini akan muncul hasil dari jenis-jenis tabungan yang didapatkan oleh para siswa. Nah, demikian paparan dari saya. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Fikri. Kepada Bapak Fikri dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nelvi. Selanjutnya saya akan memaparkan paparan berikutnya. Nah, di sini kita akan menghitung rekapitulasi predikat goldnya. Ini tantangan selanjutnya yang diberikan. Gold, silver, bronze berdasarkan predikat masing-masing. Nah, untuk menghitung berapa jumlah gold yang ada di sini, silver yang ada di sini, dan bronze yang ada di sini, memang bisa ditulis secara manual. Tapi kan tidak mungkin kita tulis secara manual apabila jumlah datanya lebih dari 10 siswa. Kalau hanya 10 siswa mungkin kita bisa cari manual, tapi kalau misalkan jumlah siswanya mencapai 900 atau 1000 lebih, kita nggak mungkin menulis manual seperti ini. Maka kita akan menggunakan rumus. Itu rumus yang tadi berdasarkan deskripsi kasus, yaitu menggunakan CONIF. Nah, di sini kita gunakan CONIF. Sama dengan CONIF itu maksudnya adalah menghitung jumlah berdasarkan kriteria yang diinginkan. Yaitu kriteria yang diinginkan gold. Nah, di sini tertera selnya itu P4 sampai dengan P13. Nah, ini kriterianya dari mulai P4 sampai dengan P13. Karena di sini tertera kriteria gold sampai dengan bronze ada di sini. Maka ketika kita masukkan rumus ini, maka jumlah gold akan terhitung otomatis karena tadi menggunakan rumus CONIF. Kita enter saja di sini.
maka mungkin muncul 4. Bisa kita hitung secara manual 1, 2, 3, 4. Betul. Nah, di sini juga sama menggunakan rumus CONIF di silver. Logikanya juga sama menggunakan sel P4 sampai dengan P13, tapi bedanya di sini kita menggunakan rumusnya silver. Nah, kalau yang ini kita menggunakan rumusnya bronze. Sama. Prinsipnya menggunakan CONIF. Nah, perbedaannya kalau yang di bawah ini menggunakan jumlah tabungan, menghitung jumlah tabungan terbanyak. Oh, berarti kalau menghitung jumlah terbanyak dari sel apa ini? Sel O4, kita bisa lihat O4 sampai dengan O13. Nah, kita masukkan di sini rumusnya maksimal. Nah, kan kita menghitung jumlah tabungan terbanyak, maka maksimal sel O4 sampai dengan O13. Nah, tabungan yang kita cari di sini tertingginya berapa? Maka tertingginya akan terbentuk di sini 713.000, benar nggak? Kita lihat secara manual, benar ternyata yang tertinggi itu 713.000. Tapi tidak mungkin tadi saya katakan kita menulis manual di sini kalau jumlah data siswanya lebih dari 10. Nah, untuk mencari jumlah tabungan terkecil, kebalikannya kalau tadi max menjadi minimal. Sama selnya yang dijadikan logika yaitu sel O4 sampai dengan sel O13. Ya, kita enter saja di sini. Oke, seperti itu cara menghitung kasus pada kali ini di project modul 2. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Nelvi. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Fikri atas pemaparan yang telah disampaikan pada modul analisis data. Nah, demikianlah presentasi yang kami tampilkan yaitu tentang project analisis data. Semoga presentasi yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Bintek kelas E ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, gimana? Kok nggak ada hasil rekamannya ya? Sebentar Bu. Pak, ya Allah. Sebentar Bu, saya